Depatrin of the Philippines. James Depatrin, who wins the first men's medal in swimming for the Philippines at these games. The medals will be presented by Mr. Harlin Arliando Raharjo, Vice President of Indonesia Swimming Federation. The mascot and sibling will be presented by Major General Kanon Zegnak, Vice President of Thailand Swimming Association. For Nathaniel Yus Gagarin. And SEA Games champion with a time of 1 minute 01.76 seconds, Indonesia. He was 6th in the 200 meters breaststroke. Gagarin Nathaniel. And in this event, he was first at the ASEAN University Games last year. And his time, although not a new SEA Games record, is the fastest ever recorded by an Indonesian and only the third person to go below 1:02 at these SEA Games. And the first Indonesian winner in the 100 meters breaststroke for men since 1993. Indonesia. Wasn't the best of turns, but Lionel Koo is getting right back into this now. Nathaniel Gagarin too. Lionel Koo trying to make sure that his charge comes right now. Lionel Koo's got to make his move. It's Radam Yos and it is Nathaniel Gagarin heading to it. So too Depatrin of the Philippines in lane number 8. He continues in his lead. Lionel Koo slowly inching his way back into this race. It might be a little bit too late though, because it will be Nathaniel Gagarin in first place, Depatrin of the Philippines in second, Maggio of Thailand third. So once again, Singapore miss out on a medal. I think Lionel's going to be extremely disappointed. Both times just out of the medal contention. Again, but this is extremely such a tight race, right? I mean, we knew that any of them, that 6-7 swimmers had a chance to win this, and I think Lionel's definitely disappointed with this. Well, before these games, only 2 swimmers went below 1:02, and in this race alone, we've had 2. Nathaniel Gagarin is one of them. The fastest in Southeast Asia this year is the fastest in the SEA Games. Nathaniel Yus Gagarin, Indonesia's first winner in this event since 1993, when Wermandi Sugriat took gold for them. So they too have had a drought. Nathaniel ends theirs. Singapore's droughts and hopes of a medal continues into 2019. What a race though. We did say Depatrin of the Philippines would be an outside bet and really the dark horse of this, and he took it out really quick in the first 50 meters. He did. Maybe it's a pity that he was swimming in lane 8, right? If he was swimming in one of the middle races and could see Nathaniel, that could have been a different story right there. What a race though by Nathaniel Gagarin. 1:02.42 was his best this year. He was first at last year's ASEAN University Games, and this year first in the SEA Games. Balik lagi di Edisi Meetup kali ini barengan sama gue, Fahmi Latif. Ini sekarang nih, gue udah barengan sama temen SMA gue yang junior ya. Sekarang dia sudah memfokuskan diri sebagai atlet renang, dimana medalinya tuh udah lengkap ya, Ger ya? Udah ada perunggu, udah ada apa lagi, perak sama emas. Nah, kita sekarang mau dengerin nih prosesnya dia, ceritanya dia sampai hari ini bisa membanggakan negara Republik Indonesia. So please welcome teman-teman, Gerin Nathaniel. Hai. Gerin. Kok yang deg-degan ya? Oh, lu deg-degan ya? Lu dulu ketua OSIS kan? Iya. Pada masanya gitu. Nih emang kalau vibes-nya di udah depan kamera suka beda gitu kan. Beda ya? Tapi kita santai aja, jajal aja. Nih sekarang gue udah barengan sama Gerin. Ger, ini kan waktu SMA ceritanya lo kan memfokuskan diri nih sebagai atlet renang. Yang dimana gue juga sebenarnya pernah ikutan cuy gitu. Cuma bertahan sebulan, abis itu gue nggak kuat karena latihannya subuh udah nyemplung kolam berenang. Gak apa-apa, yang penting kan kayak tadi gue bilang, iya, ada cerita. Iya benar, jadi kita ada bonding.
Nah, Gir, ceritain dikit dong proses lo nih sebelum mendapatkan medali-medali itu dan sampai akhirnya lo bisa ikutin ajang kejuaraan yang internasional hitungannya. Waduh, Nah, prosesnya prosesnya jadi bingung gue mulai dari mana. dari mana? Dari nol kali ya? Kalau dari nol boleh. Boleh. Isi bensin. Anjing. Oke, jadi ceritanya tuh dulu pas gue kenal Fahmi SMA itu gue belum ada prestasi yang bisa gue banggain nih sebenarnya. Nah, oke. Jadi bisa dibilang tuh SMA Hmm. masih dalam tahap gue kerja keras gue lah, ngejar mimpi gue Oke. gitu. Terus Kalau gue mulai berenang itu udah dari umur 4. dari umur 4 tahun. Dari umur 4 tahun. Oke. Tapi lu bayangin SMA gue belum dapet apa-apa. Wah, itu tuh lama sih prosesnya. Lama. Gue termasuk yang bisa dibilang muncul ke permukaannya tuh rada belakangan. Oh, rada belakang. Saya kadang kayak ada beberapa orang yang bisa masuk pelatnas udah dari SMP, SMA. Oke, Gue oke, baru oke, berhasil masuk pelatnas tuh kuliah, bener-bener kuliah. Bener-bener kuliah. Oke, terus? Terus ya udah kalau cerita soal struggling gue ngejar mimpi gue sih sama lah ya kayak atlet lain. Suka bantu. Kerja keras, latihan keras. tiap hari, gitu-gitu aja. Gitu-gitu Nggak ada bedanya, sama Nggak ada semua. bedanya. Nggak ada shortcut, nggak ada Oh, nggak ada shortcut. shortcut. Oke. Kalau cerita-cerita lain ya paling abis SMA itu harusnya abis SMA gue stop berenang nih. Oh, gitu. Gitu. Kenapa kok stop? Jadi gue dulu pengen jadi pilot. Oh, mau jadi pilot. Gitu, dulu pengen jadi Abangnya. pilot. Iya, terus. Terus lulus SMA gue dapet pencerahan. Nah, Berarti itu lulus SMA umur 18. 18. Berenang umur 4 tahun. Itu Ah. berarti masa dapat pencerahan, gue udah berenang 14 tahun, masa gue nggak pernah juara nasional, gue mikir gitu. Jadi, Terus. wah sia-sia banget nih. Heeh. Akhirnya ya udah, gue putusin buat kuliah dulu deh Kuliah di dulu Jakarta. deh di Jakarta. Mana sampai sekarang belum lulus. Terus. Ya udah, udah gue masuk kuliah 1 semester. Semester depannya itu berarti 2015. 2015. Untungnya kepilih gue buat Pilih. itu SEA Games pertama gue tuh Juni 2015 itu SEA Games pertama gue kepilih masuk pelatnas buat ikut SEA Games 2015. Oke. Tapi itu gue masih junior, gue belum dapet apa-apa. Iya. Di situ gue cuman turun 1 nomor. Satu nomor. Maksudnya Satu satu nomor. nomor gimana tuh? Kan berenang banyak nih, saya gaya kupu-kupu, punggung, di dada, oke. gaya bebas. Masing-masing tuh gaya kupu ada 50 meter, 100 meter, 200 meter. 200 meter. Ya, gaya punggung 50 meter, 100 meter, 200 meter. Gaya dada 50 meter, 100 meter, 200 meter. Gaya bebas nih yang paling banyak. 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter. Nah, itu di berenang tuh kayak begitu. Sama ada estafet juga ada. Terus. Nah, gua berenangnya tuh anggaplah kayak pemain bola, lu di mana nih posisi lu. Nah, gua itu di gedada atau bahasa awamnya kayak katak lah. Oke. Itu gua berenang di 50 meter, 100 meter sama 200 meter. Oke. Nah, SEA Games 2015 SEA Games 2015. gue cuman turun di 200 meter. 200 Itu gue meter. finish keempat. Finish Oke lah, gue bangga banget waktu itu. Wah, akhirnya nih. Akhirnya nih gue bisa ikut SEA Games, nggak apa-apa lah finish keempat. Ya udah singkat cerita. 2016 gue ikut PON. Di PON itu gue dapet. Bentar, gue inget dulu. Banyak nih. Nggak segitunya. Oh, nggak segitu. Ya Di begitu PON lah. itu gue dapet 2 emas, 2 emas, 1 perak, 1 perak. sama kayaknya udah deh. 2 Udah. emas 1 perak 2 2 emas, Ingat 1 gue ya. perak. Iya. Oke. Itu 2016. 2016. Nah, peaknya gua itu di 2017. 2017 itu SEA Games lagi. SEA Games lagi. Nah, di situ gua berhasil nyumbangin emas. Asik. Berapa banyak? Satu Oke, aja. satu aja. Itu di nomor 100 meter. 100 meter. Nah, Oke. di situ gua mencahin rekor nasional. Terus gua dapat emas dari, maksudnya di nomor itu buat dapat emas tuh terakhir Indonesia tahun 93. Oh, gitu. Wah, ini lumayan lama juga Nah, dong. itu gue juga bangga banget di situ. Wah, terakhir prestasi tuh. Terakhir tahun 93. Yoi. Terus next kemarin gue 2017. Akhirnya habis itu 2018 gue ikut Asian Games. Widih. Tapi Timor doang. doang. Oke. Terus Di berenang tuh Asian Games berat banget nih. beratnya tuh apaan? Kenapa?
Asian Games itu kan tingkatnya Asia kan. Iya. Kalau SEA Games Asia Tenggara. Oke. Di Asian Games itu Indonesia dari berenang ya. Dari berenang. Nyumbangin emas nggak pernah. Sama sekali. Terus? Terakhir itu tahun 91 kalau gua nggak salah ya. Jadi buat misalnya ada sesepuh renang, maaf nih kalau salah nih. Kalau nggak ya 91 tahun berapa sih Asian Games? Pokoknya segituan deh. Segituan lah ya. Itu perunggu sama perak. Tapi perunggu sama peraknya ada beberapa dari sebelumnya juga. Tapi emas nggak pernah. Udah terakhir habis itu nggak pernah lagi. Medali pun nggak ada. Medali pun nggak ada sama sekali. Terakhir 2018 itu ada salah satu temen gua namanya Siman. Kemarin tuh dia ditargetin emas di SEA Games, Asian Games kemarin 2018. Oke, terus? Cuman sayangnya meleset. Itu terakhir udah dia yang menangin. Bisa dibilang hampir Hampir banget itu seru banget tuh pertandingannya tuh. Sampai Pak Jokowi datang kemarin. Serius? Iya, Gaya apaan tuh? Dia berenangnya di gaya punggung 50 meter, sprinter dia. Sprinter. Oke. Itu yang bikin seru tuh kemarin di semifinal dia finish pertama tuh. Dapat lintasan tengah. Pas final ya namanya atlet ya, namanya berenang pasti ada ceritanya masing-masing lah. Dia meleset. Itu seru banget. Itu lawannya shout out buat Siman kalau nonton. Shout out buat Siman, keren loh. Mantap. Itu negara yang paling berat apa lawannya? Kalau di mana nih? Kalau misalkan di renang lah overall Dari kaca internasional. Ya sejauh ini sih nomor 1 Cina. Enggak, Amerika. Kalau tingkat Asia ya Cina, Jepang. Itu mereka tuh bersaing banget. Sama sekarang Singapura udah mulai ya. Saya kemarin 2016 ada salah satu atlet Singapura yang berhasil nyumbangin emas di Olimpik. Gitu. Oke. Nah, Ger, ini kan lo berkarir sebagai atlet tapi lo juga mengemban pendidikan kan? Ya kan? Nah, lo cara maintainnya gimana tuh? Ya gitu. Gimana tuh cara maintainnya? Aduh, dari SMA terus sekarang kuliah, menurut gue sebagai orang awam gitu ya, yang ngeliat teman-teman gue berkarir dengan menyamadengankan sama pendidikan itu berat sih. Karena di satu sisi juga apa ya, untuk menjadi atlet kan harus seserius itu, harus sekomit itu. Iya kan? Gue sih yakin kalau misalnya lu mau usaha bisa nih, misalnya kayak lu bagi waktu segala macem. Cuman sering berjalannya waktu emang harus ada yang lu korbanin. Kayak gue ujung-ujungnya juga kemarin cuti, gue sempet cuti 2 semester. Terus ya meskipun gue cuti juga kalau di total kuliah gue kalau dikurangin cuti ya, misalnya tahun depan gue lulus 6 tahun, jadi gue nggak bisa kayak pakai alasan kemarin gue cuti nih makanya kuliah gue lama. Bullshit juga gue. Kira ya emang kalau tanpa cuti gue juga 6 tahun. Iya bener setuju gitu gue. Gitu ceritanya. Nah, terus selama lo berkarir sebagai atlet renang nih, apa susah payahnya selain lo harus latihan tiap hari? Jadi salah satunya misalnya bagi waktu ya. Itu udah menurut gue paling susah nomor 1 itu sih. Soalnya gue orangnya nggak bisa apa ya? Nggak bisa yang misalnya fokus di satu hal doang kayak gue masih sering nongkrong kayak ketemu teman-teman gue tuh gue hitungannya sering banget dibanding teman-teman atlet gue yang lain gitu. Belum bucin ya kan, belum bucin gitu. Nah, terus juga Ger, tanggapan lo tentang atlet-atlet sebelumnya, senior sebelumnya yang sudah berkarir sebagai atlet, tapinya ini mereka hidupnya sekarang itu ibaratnya tidak layak lah. Nah, tanggapan lo tuh gimana? Tanggapan gue yang pasti itu nggak bagus sih, itu deh jawabannya. Anjir. Jadi itu ya enggak. Tapi untungnya sih senior gue di berenang ya, kayak sesepuh gue sih, sepengetahuan gue nggak ada yang hidup tidak layak. Untungnya ya. Karena gue juga ngelihat berita yang kita cari, gue sedih sih gitu kayak. Karena kan mindsetnya yang sebelumnya, orang-orang sebelumnya kayak lo ngapain sih jadi atlet di Indonesia gitu. Itu kan tidak menjamin, gitu. Terus habis itu juga kayak lo mau hidup jadi apa, karena kehidupan di atlet yang sebelumnya sudah menunjukkan seperti itu guys. Paham. Jadi kayak ngapain ya, kayak gue misalkan jadi atlet kalau misalkan emang masih dipandang sebelah mata sih di Indonesia. Nah, kenapa dipandang sebelah mata? Ya mungkin gara-gara itu tadi lu bilang ada beberapa mantan atlet Indonesia yang emang hidupnya nggak layak gitu. Oke.
Cuman menurut gue sih kalau misalnya dipandang sebelah mata gitu, misalnya ada orang tua yang nggak ngebolehin anaknya jadi atlet, itu rada kasihan juga sih. Rada kasihan ya. Karena yang ya gue berpendirian kayak ini kan hal positif. Hal positif. Terus kalau lu mau usaha pasti lu bakal dapet lah Iya. apa yang lu mau. Hasilnya. Menurut gue gitu. Dari setiap segmentasi atlet di Indonesia nih, Ger, mana yang paling menjanjikan dari masa depan dan karir lu sebagai atlet? Yang gue udah pandang sekarang sih Yang lo pandang sekarang? udah pasti bulu tangkis. Bulu tangkis, oke. Bola. Terus apa lagi? Volley. Olahraga masyarakat menurut gue. Olahraga yang masyarakat ya. Iya, kayak Berenang? Gimana? Bisa. Karena gue gini, tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Karena misal anggaplah gue juara nih, gue juara terus gue dapet duit banyak, langsung gue habisin gitu aja juga gue nggak mungkin survive ke depannya lah. Iya, yang penting kan dihabisin buat hobi ya kan. Bentar lagi nih, gue diajak ke bengkel sama mami nggak ngeracunin barang-barang yang gue, even gue nggak paham barang-barang apaan. Nggak apa-apa, yang penting kan kalau misalkan lo ke bengkel, bengkelnya harus bener cuy, ini dan terpercaya. Makanya gue invite lo ke sini gitu. Sekalian kita tag nih. Apa? Badar Garage, cuy. Shout out to Badar Garage, keren. Terus habis itu, Ger, kalau misalkan gue sempet denger nih, ada yang namanya kalau misalkan lo jadi atlet itu atlet independen atau atlet yang tidak terlibat dalam organisasi. Pernah nggak lo denger kayak gitu? Nggak. Jadi kayak lo menjadi atlet nih, ya udah lo berkarir karena lo sendiri gitu, tidak mengikuti. Oh iya, itu gue banget sih. Itu gue banget sih. Itu gimana banget sih? Itu gimana tuh tanggapan lo? Setuju ya? Setuju gue. Mending mana? Mendingan yang Karena independen atau enggak? Nggak berani gue. Nggak berani ya? Takut dijudge gue. Takut dijudge. Nah, selama yang lo jalanin, lo kan setuju nih? Kalau gue sih, ya soalnya itu yang gue rasain. Oke. Karena gue selama ini sebagai atlet bener-bener dari kecil gue dilatih sama bokap gue. Oke. Dilatih sama bokap gue. Sampai sekarang pun juga gue nggak melihat diri gue tuh ikut organisasi yang mengurus kayak misalnya berenang di Indonesia, PRSI gitu. Gue nggak melihat diri gue ada di situ. Oke. Terus nggak tahu ya, siapa tahu ntar gue ada di situ ya, jangan salahin gue ngomong gitu. Takut. Terus ya udah, yang gue rasain selama ini ya bener-bener gue berenang gara-gara ada yang gue incar. Apaan yang lo incar emang? Cewek lah. Ngeri banget. Apaan? Ya goal gue dari kecil, kayak gue dari kecil udah ngeliat atlet-atlet renang tuh kayaknya keren, mereka bisa juara SEA Games, bisa juara PON. Tapi dengan gue berhasil kejar itu ya ada kepuasan tersendiri. Oke. Apalagi lu sudah terrealisasi nih goals lo dan lu bisa menyumbangkan medali-medali untuk Indonesia, ya kan? Terrealisasi ya? Iya. Anaknya Loki sebenarnya. Terus habis itu, Ger, nih tanggapan lo tentang berkarir sebagai atlet di Indonesia. Menurut lo nih, mendingan lo berkarir sebagai atlet dari kecil atau pas sudah remaja mulainya? Gue sih setuju udah beda-beda karena ada juga sekarang yang juara dunia even baru mulai ikut olahraga itu ya remaja ya? udah talent kali ya. Kalau gue sih dari kecil emang kebanyakan mungkin dari kecil karena dibina segala macam, tapi ya mungkin ada orang-orang spesial yang bisa dari dalam lah. Orang dalam. Itu lo awalnya dibina emang karena kemauan lo sendiri atau lo kayak disodorin sama keluarga? Nih kamu olahraga ini aja. Nggak inget, yang gue inget gue tiba-tiba udah bisa berenang ya. Keluar udah langsung kayak dada. Enggak, gue nggak inget. Gue nggak inget ditanya sama bokap gue kamu mau berenang apa enggak. Gitu. Itu udah jalannya udah gitu aja. Tapi untungnya dulu gue kesel banget. Zaman SD SMP gue kesel banget ya. Kenapa sih gue harus berenang? Kenapa sih gue dipaksa berenang? Gue dulu nggak pernah milih buat ini. Iya, oke. Terus cuman ya kayak tadi pas gue mulai SMA udah mengerti ya udahlah jalanin aja. Kalau juga gue bisa menikmati. Menikmati juga untungnya gue nggak terpaksa. Oke. Iya sih, itu penting banget sih, karena kalau misalkan lo menjalani suatu hal tapi karena paksaan, apalagi lo sebagai atlet ya begitu deh gitu secara mentalnya. Nah, Jer, lo kan yang gue tahu nih, adek lo berenang.
ya kan? Kakak lo juga, Iya. ya kan? Nah, lu berapa bersaudara? 3? 4. Oh, 4. Nah, semuanya berenang? Berenang. Tapi adik gue cuma sampai SMP. Terus lo dan kakak-kakak lo itu juga menuju ke profesional juga? Kakak gue kalau mereka cuma sampai PON. Oh, sampai PON. PON bisa dibilang profesional ya? Bisa. Bisa. Iya. Mereka cuma sampai PON, habis itu mereka kuliah. Oke. Dan sudah lulus? Udah. Lo belum. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Hari ini tuh gue sebenarnya pengennya ngobrol sama Garin kan nggak cuma tentang atlet nih. Nah, gue juga mau minta perspektif lo nih. Kan sekarang nih ibaratnya atlet itu banyak segmentasinya, ya kan? Tapi kalau misalkan teman-teman di sana yang nggak punya biaya tapi pengen jadi atlet, menurut lo possible nggak? Waduh, Gimana tuh? tergantung olahraganya sih. Tergantung olahraganya ya. Tergantung olahraganya sih. Yang paling possible apa? Yang kayak ibaratnya Berenang possible. Berenang possible. Berenang possible. Kenapa? Kenapa possible? Bola possible. Iya, bola Bulu possible. tangkis possible. Iya. Modalnya kecil. Apa? Jadi lo mendingan berkarir Bukan kecil sih, bukan kecil. Ah. Apa? Ya kolam renang ada di mana-mana. Oke. Lapangan bulu tangkis ada di mana-mana. Oke. Lapangan bola ada di mana-mana. Terus ya udah. Menurut gua itu masih terjangkau aja buat beberapa orang di luar sana. Kalau misalnya nggak ada dana buat membina gitu, ya itu berat juga sih ya. Berat juga ya. Berat juga sih. Oke. Ya Karena kayak misalnya lu masuk klub, lu butuh duit Oke. buat bayar klub. betul. Lu butuh peralatan juga. Ya, benar. Soalnya di Indonesia menurut gua belum tuh diterapin yang namanya scouting. Apaan Ya. tuh scouting? Scouting kayak misalnya di luar beasiswa. Oke. Beasiswa kayak misalnya lo direkrut sama kalau misalnya basket ya, Oke. lo direkrut sama SMA ini di beasiswain main basket ini. Terus abis SMA lo direkrut sama kampus ini buat main basket di kampus itu. Iya. Tapi kalau menurut lo ajang-ajang kompetisi di sekolah atau kampus itu berpengaruh banget nggak sih untuk menimba potensi jadi profesional? Jadi profesional, misalkan kayak dari kompetisi sekolah cup misalkan. Kan dulu kan zamannya kita SMA kan banyak nih cup gitu kan. Iya. Nah, itu berpotensi nggak untuk menimba mental di situ? Menurut gue Iyalah, bisa berpotensi banget ya. ikut membantu paling enggak. Iya tadi lu bilang membangun mental. Kayak udah terbiasa tanding segala macem. Tapi kalau berenang emang dari dulu dia selalu di luar sekolah sih. Dari dulu nggak ada pertandingan berenang antar sekolah, nggak ada. Iya, gue nggak pernah ngerasain. Iya. Gue pernah ngerasain. Gitu. Pertama kali lo berenang dan tanding, deg-degan nggak? Bocah banget nih gue. Bocah banget, nggak ingat ya? Itu umur 6 apa 7 kali. Yang lo inget deh, pernah nggak kayak lo, wah gila gue mental down nih karena lawan gue sengit gitu? Iya lah, itu gue Ngerasain banget. Ngerasain banget. Itu pas kapan tuh? Hampir setiap pertandingan sih. Hampir setiap pertandingan. Even pertandingan kecil aja gue masih bisa dibilang deg-degan masih. Kenapa? Apa yang buat lo deg-degan? Kan lo pakai kacamata renang nggak ngeliat? Apa? Lucu. Apa ya? Apa? Ya mungkin lebih ke personal ya. Kayak misalnya lu udah latihan, terus lu takut hasilnya nggak sebanding sama apa yang udah lu korbanin. Iya. Apalagi kalau misalkan nggak juara. Iya. Gitu. Kalau di berenang tuh ya, kalau misalnya atlet berenang, mereka nggak terlalu kayak gue harus juara. Mereka atlet berenang atau gue yakin sama atlet yang terukur atau bermain dengan waktu lainnya, mereka pasti juga memiliki mindset kayak gini. Mereka pasti lebih ke kayak yang penting gue ada waktu baru, gue ada best time baru. Soalnya itu ada improvement kan. Kita tuh selalu berpendirian kayak ya medali itu bonus lah. Yang penting tuh ada improvement dari diri lu sendiri. Iya. Oh ya, gue setuju tuh, dapet tuh gue maksud itu. Cuman kadang negara cuma ngeliat medali. Itu kenapa bisa gitu sih? Gitu deh, Mi. Bisa lanjutin. Iya sih, karena lu nggak pernah tahu perjuangan apa sebenarnya yang ada di balik proses itu, bener gak? Iya kan? Nah makanya tadi Gerin bisa ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Terus Ger, dekat-dekat ini lo bakalan tanding di mana lagi nih? Harusnya kan Oktober ini ada PON nih. Tapi dimundurin jadi tahun depan. Tahun depan. Lo emang tiap tahun gitu ya? Selalu ada tanding? Ya
kebetulan aja kayak SEA Games kan 2 tahun sekali. Iya. PON 4 tahun sekali. Oke. Terus apa lagi ya? Asian Games 4 tahun sekali. Iya benar. Asian Games gue baru ikut kemarin sekali. Oke. SEA Games gue udah ikut 3 kali. 3 kali. PON kalau misalnya berarti misalnya tahun depan itu PON gue baru kedua kali. Terus soal kebetulan aja tiap tahun aja. Iya. Tahun depan udah SEA Games lagi. Iya, tahun depan udah SEA Games lagi. Iya, kan SEA Games kemarin tahun lalu tuh 2019 yang di Filipina. Tahun depan SEA Games lagi. Berarti udah lo harus mempersiapkan mental lagi ya. Iya, sebenarnya rencana gue tuh harusnya tahun ini kan PON ya Oktober ya. Rencana gue tuh tadi ya abis PON skripsiin dulu deh. SEA Games atau nggak SEA Games tahun depan belakangan gue tadi mikir gitu. Iya. Terus tiba-tiba gara-gara COVID ini PON dimundurin tahun depan. Oke. Rada nggak rela juga gue ngelepas PON. Kayak aduh masa gue ngelepas PON kayak. Iya. Itu PON bergengsi banget sih. Lumayan bergengsi di Indonesia kan bergengsi. Itu bergengsi banget tuh PON. Antar daerah-daerah tuh bergengsi banget. Iya, Serunya tuh seru banget. Serunya tuh seru banget ya. Seru banget. Hadiahnya seru juga nggak? Seru. Gitu oke. Nih Ger, kalau misalkan lo ditanya dan disuruh pilih, lo nggak mau nyemplung ke dunia bekerja sebagai pekerja? Untuk sejauh ini belum sih. Belum. Kenapa? Ya, lu bayangin ini dari kecil, gue udah model kerja keras gue tuh yang kayak begitu. Ngerti nggak sih yang secara aktif, fisik, secara fisik. Ya gue belum bisa ngebayangin diri gue ada di depan komputer berjam-jam. Iya, gue ngerti dapet tuh. Lu juga ya? Iya. Tadi kita sempat cerita off record lah gitu. Gitu. Nih gue menarik banget sih hari ini gue sharing sama Gerin dan semoga sharing kita bermanfaat ya Ger ya. Semoga gitu. Dan pernah nyesel nggak lo sekarang jadi atlet? Gimana? Kok gue mikir? Gimana? Kalau menurut gue sih semua ada pengorbanan sih. Semua ada pengorbanan. Cuman kalau lebih ke nyesel, lebih banyak nggak nyeselnya sih gue daripada nyesel. Oh gitu, tapi nyeselnya ada, tapi lebih banyak nggak nyeselnya. Iya. Jawaban aman. Citra. Okay. Ada lah, gue nyesel dikit ada lah ya. Kayak tiba-tiba lo lagi namanya hidup ya. Iya, namanya hidup. Anjir kok gini gitu, baru tahu dan lain-lain. Iya. Terus rencana nih, lo mau berkarir sebagai atlet sampai umur berapa? Nah itu dia. Nggak tahu, belum ada patokan. Patokan belum ada ya. Belum ada. Karena kan gue sempat ngobrol juga sama temen-temen gue sebelumnya, memang mereka memfokuskan dan meyakini hal yang mereka jalanin itu katanya ada yang sampai gue berpulang ke tanah lagi gitu, karena gue udah cinta sekali dengan profesi ini gitu. Nah lo belum ada patokannya? Belum. Jadi go with the flow aja. Iya. Mungkin kayak kalau atlet itu kan rata-rata pensiun 30-40an ya. Iya, berenang juga sama sih, 30, 40 nggak? Berenang, 40, 30 berenang belum ada sih. Kemarin paling tua tuh Olimpik 2016 yang juara, ada satu orang dapat emas, itu umurnya 35. 35? Oke. Itu udah paling tua tuh ya? Iya. Masih kuat tuh latihan tuh, subuh-subuh nyemplung? Masih? Orang Amerika. Wah, gila. Nih gue seru banget nih hari ini sharingnya barengan sama Bang Gerin sih. Nih thank you so much loh Ger. Thank you Mi, udah apa namanya mampir ke edisi meetup kali ini. Sukses sharing. Yoi, thank you banget. Lu juga sukses buat ini, abis ini dia mau ngelihat sesuatu nih. Apaan? Gitu, dia mau ngecek ada lah hobinya dia. Mainan kan menang kan kemarin kan, jadi mau ngelanjutin gitu. Thank you so much teman-teman yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di edisi meetup berikut ya. Dadah.